Oke teman-teman, shalom, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya semua teman-teman berada dalam kondisi sehat, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman menyimak satu video yang berisi tentang penjelasan dari salah satu saksi ahli yang dihadirkan di persidangan Pak Muhammad KC beberapa waktu yang lalu. Nantinya akan kita tanggapi tahap demi tahap, tetapi sebaiknya supaya kita mengerti secara menyeluruh apa yang disampaikan oleh beliau, dan ini sangat luar biasa sekali, dan karena itu mari kita simak sama-sama terlebih dahulu. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu penuntut umum. Saya bisa belajar sama-sama atas pertanyaannya. Ya inilah luar biasa ya. Jadi cukup dewasa. Nah ini tadi adalah para lawyer kita. Kalian di sebelah sana tadi adalah para jaksa penuntut umum. Kami ada debat, kami ada beda pendapat, tetapi ini tadi lihat sendiri ya, kita bisa tertawa ini. Kemudian dengan Bapak Ibu duluan udah lelah sekali dari jam 9 sekarang jam 10 tele, tetapi ya suka cita saja tuh. Saya apa ya, masih fresh saja. Saya mau foto sidang maraton katanya. Dan hakim majelis ketua sudah duluan. Aduh, mereka kelelahan sekali. Luar biasa. Dan ini sidang yang sangat menarik ya Pak ya. Betul. Ada beda pandangan, tetapi kita bisa ketawa ketinggi dengan para jaksa penuntut umum. Iya. Menarik sekali. Enggak sampai kejadian macam-macam lah. Ya. Bahkan ini berkesan malah apa namanya semacam ilmu perbandingan agama dan belajar gitu. Apa kesannya? Betul. Jadi kesannya tadi bahwa ahli ini betul-betul mempertahankan ilmu dan pengetahuannya sesuai keahliannya. Ya. Tidak mudah goyah, karena kemarin-kemarin itu ketika kita periksa ahli, khususnya ahli dari JPU, ketika dia sudah normal di memberi keterangan, begitu agak ditekan sedikit oleh katakanlah majelis maupun jaksa, dia bisa berubah, tidak konsisten. Nah, khusus yang hari ini luar biasa, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena ahli ini konsisten memberi keterangannya. Tidak berubah sekalipun agak sedikit ditekan atau dibentak gitu, tetap keterangannya. Baik Pak Martin, ini adalah tiang listrik kita. Ya, saya melihatnya ya seperti disampaikan oleh tadi Bang Kamarudin, bahwa memang ketetapan hati dan berangkat dari suatu pengorbanan ya, dalam artian mengorbankan waktu, tenaga pikiran ya, dan juga atas dasar solidaritas bahwa setiap orang yang sedang dipersalahkan itu belum tentu salah sampai dengan ada keputusan hukum. Berarti tidak bersalah. Betul. Nah, saya apa namanya acungkan 2 jempol saya. Kalau ada 3 saya akan acungkan jempol 3 untuk Pak Heri, karena dari pagi menunggu, lalu mulai sidang tadi untuk pemeriksaan ahli jam 1:30 sampai dengan jam 10 malam. Ya, menurut hemat saya inilah pemeriksaan ahli yang paling lama. Dari semenjak ahli-ahli yang dihadirkan oleh JPU ya. Lalu tadi akhir saya lihat Pak Heri sempat ada pertanyaan yang berulang-ulang ditanya, yang menurut hemat saya itu adalah logikal falasi. Tapi Pak Heri bisa tetap ya mempertahankan dalil dan lebih memilih untuk saya tidak mau menjawab, karena tidak mau dipermainkan secara logika gitu untuk menjawab itu. Saya pikir itu hak Pak, itu hak. Ketika Bapak memilih untuk tidak menjawab sesuatu hal yang sifatnya jebakan dalam peradilan itu hal yang sah. Tapi tetap Bapak harus sampaikan apa yang Bapak mengerti mengenai keahlian Bapak, yaitu ahli tentang teologi kekristenan. Apa pesan Pak? Pesan saya ya kepada teman-teman, jadi orang Kristen itu benar, memang kita harus mengasihi ya, mengasihi, jadi sumber berkat bagi seluruh orang yang ada di sekitar kita, toleran, gak apa-apa. Tapi dalam rangka kita membantu seseorang ataupun membela seseorang, kita juga harus mengikuti yang namanya ketetapan dari sumber hukum negara. Kalau memang orang ini belum
kita bela saja hak hukumnya. Dan untuk anak-anak yang masih muda, ayo saatnya kita untuk lebih peduli lagi sama Abang. Ya, lakukan hal-hal yang positif, hindari hal-hal yang sifatnya bisa bertentangan. Kita jadikan ini sebagai pelajaran ya Pak ya. Bagus ya. Ya, kita jadikan ini sebagai pelajaran. Saya bukan bilang ini salah, enggak. Nanti salah atau benar biarlah hakim yang memutus. Tapi jadikan ini jadi pelajaran supaya ke depan tidak terjadi lagi hal yang seperti sedang kita bela ini saat ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Baik sahabat sekalian, ini masih ada dari ruang sidang kasus MKC. Ini pelajaran yang baik sekali. Bahkan saya tadi mengatakan kepada para penuntut umum, semuanya tersenyum dan mengatakan saya mengucapkan terima kasih karena saya berkata saya jadi belajar dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan aman-aman saja. Dan saat ini para stakeholder, ini pelajaran yang baik. Betul, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tetapi jangan lupa ya, hikmat dan marifat daripada Roh Kudus. Ada hal yang menarik dan ini Umar. sekali. Silakan. Yaitu Ada yang hal menarik gimana? selama ini kan ada klaim bahwa basmalah itu adalah miliknya orang Islam. Nah, itu dia. Yang kedua, salam Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi itu miliknya Islam. Ya. Allah itu miliknya Islam. Ya. Ternyata hari ini bisa kita buktikan dengan kehadiran Bapak bahwa ribuan tahun lalu sebelum kekristenan, yaitu pada sudah ada basmalah. Ya, ya. Dan basmalah itu ada sumbernya di Esra 5 ayat 1, Ya. di kitab Daniel juga ada. Kemudian sudah ada itu dalam prasasti seperti di Suriah, Ya. kemudian di Mesir, kemudian di Libanon, Ya. kemudian di Yerusalem dan sebagainya. Jadi tidak boleh lagi ada klaim-klaim oh itu milik kami. Ya. Bahkan itu Ternyata Bismillah itu juga sebenarnya tradisi dari Yahudi, Ya. diturunkan dari Kristenan. Cuma dari Kristenan itu karena ditranslate ke berbagai bahasa di Indonesia menjadi dalam nama Allah. Ya. Dan semua gereja selalu memulai ibadahnya adalah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sama dengan basmalah juga Bismillah. Ya. Demikian juga di Eropa, in the name of the Father, Ya. in the Son, and the Holy Spirit. Nah, itu juga basmalah juga dengan berbagai versi. Tapi kalau pengucapannya dalam bahasa Arab itu sudah ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama dulu, di mana orang Israel memanggil Tuhan itu El, Israel orangnya Tuhan, Elohim. Nah, sama dengan seperti yang disebut tadi Allah, gitu. Atau Elah, gitu. Elaha gitu ya, atau Allahu, gitu. Allahu itu kan sudah ada dalam kitab Esra. Gitu. Jadi oleh karena itu ada pencerahan hari ini sehingga membuat paradigma baru. Tidak lagi ada klaim-klaim dari umat Muslim, oh itu punya kami. Ya. Nah, ini yang luar biasa hari ini. Jadi walaupun kita sampai jam 22 malam bersidang di sini untuk mendengar keterangan ahli, padahal ahlinya cuma 2, diudak-udak sama PH sama apa itu, sama jaksa umum sampai dengan hakim itu. Ternyata semuanya tercerahkan. Luar biasa. Jadi saya terima kasih. Puji Tuhan. Semoga ahli semakin diberi hikmat marifat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah bagian dari pelayanan. Oke, baik sahabat, luar biasa. Jadi tadi ada satu pembahasan, saya pun diberkati Tuhan ya, kata Bismillah, Alhamdulillah itu sebetulnya 600 tahun sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 13 tahun dan 13 abad sebelum Islam lahir. Itu kata Bisum Bisum Elah Israel gitu. Itu sama dengan Bismillah Esra 5 ayat 1 ya, kata Elah dan lain sebagainya akan diserapan menjadi Allah dan seterusnya. Jadi kalau bicara tentang bahasa Arab dan lain sebagainya, itu kata-kata Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya, itu justru kita ini memakai kembali bahasa kami yang tidak digunakan, yang tidak umum di Indonesia. Jadi tidak bisa yang lain mengklaim bahwa itu bahasa agamanya, dan bahasa itu bukan agama. Ya, saudara, ini adalah hal yang sangat perlu kita pelajari bersama dan harus disepakati. Bahasa itu bukan agama, tetapi agama menggunakan bahasa untuk komunikasi. Jadi itulah penjelasan dari salah satu saksi ahli yang dihadirkan di persidangan Pak Muhammad KC beberapa waktu yang lalu, dan ada beberapa hal yang menarik sebagaimana teman-teman sudah simak sama-sama tadi dalam video yang sudah kita tonton. Pertama mengenai mengenai sidang yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, itu memang cukup melelahkan, dan karena itu saya secara pribadi mengapresiasi saksi-saksi ahli yang dihadirkan di persidangan Pak Muhammad KC ini. Tadi salah satunya adalah Pak Heri, dan juga ada
penasihat hukum dari Pak Muhammad KC, Pak Kamarudin dan Pak Martin tadi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih karena kalian sudah berupaya sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik agar Pak Muhammad KC bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Lalu teman-teman, mengenai penjelasan dari saksi ahli tadi tentang nama Allah, saya pikir itu penjelasan yang sangat menarik ya, karena memang hal ini beberapa waktu yang lalu kan sempat ada klaim-klaim ya bahwa itu milik istilah itu terutama digunakan dalam komunitas tertentu saja. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Heri di bagian terakhir, bahwa bahasa itu bukan agama. Bahasa itu adalah alat untuk kita bisa berkomunikasi. Tetapi poin pentingnya adalah kita terus doakan agar ke depan proses persidangan dari Pak Muhammad KC ini berjalan dengan lancar. Bahkan seperti yang saya sampaikan kemarin, ini sudah hari Selasa ya, besok Rabu lalu Kamis. Kalau teman-teman sudah menyimak video yang saya sampaikan kemarin malam, kemarin malam ya. Jadi di situ saya sampaikan sebagaimana di berita yang sudah saya share di screen. Teman-teman mungkin sudah menyimaknya bahwa besok hari Kamis persidangan Pak Muhammad KC akan kembali dilanjutkan dengan agenda kalau tidak salah adalah mengenai tuntutan ya, sidang tuntutan Pak Muhammad KC. Ya, kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sampai sekarang kita masih berada pada posisi asas praduga tak bersalah, karena mengenai vonis ini nantinya kan biarlah pengadilan yang memutuskan bersalah ataukah tidak. Ya, memang sebagian dari kita berharap bahwa Pak MKC bisa bebas, tapi kalau saya secara pribadi tidak dalam rangka atau tidak dalam posisi pesimis, tetapi memang itu hal yang sangat kecil ya kemungkinannya, sekalipun bisa saja terjadi. Tetapi kalau saya sejauh ini masih fokus pada harapan atau berharap bahwa Pak Muhammad KC ini pada akhirnya ketika nanti divonis itu vonisnya berdasarkan keadilan, jadi tidak berat sebelah atau tidak karena ada pengaruh dari pihak manapun, tetapi karena memang demikianlah aturannya dan asasnya adalah asas keadilan. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sharekan kepada kalian semua. Kiranya informasi ini dan apa yang sudah disampaikan tadi oleh saksi ahli dalam video yang sudah kita simak sama-sama itu memberkati kita dan menjadi salah satu informasi yang bisa kita peroleh, dan kemudian ini juga bisa mengedukasi kita agar kita tidak sekedar menjadi Kristen, tetapi pada akhirnya kita benar-benar menjadi Kristen yang tidak hanya beriman dalam Yesus, tetapi juga punya pengetahuan ya yang benar di dalam Yesus. Jadi iman dan pengetahuan itu satu paket yang tidak bisa dipisah ya teman-teman, perlu itu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas bagi teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.